ini ya biar seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sukses mulia. Baik, terima kasih. Anda masih bertahan di sini dengan penuh semangat. Tepuk tangan untuk Anda semua. Dan dalam kesempatan ini juga tentu saya ingin berterima kasih kepada Pak Indra sebagai mentor saya. Kepada mentor saya yang lain, Pak mentor saya Mbak Rima, terima kasih yang membantu saya ada di sini. Dan juga tentunya saya berterima kasih kepada kru Tempa yang acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya sebetulnya Anda ini orang-orang yang istimewa karena dari tadi pembicara-pembicaranya luar biasa. Dan saya akan doakan Anda semua sepulang dari sini Anda akan membawa manfaat yang sangat luar biasa. Amin. 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 Baik. Dalam kesempatan ini saya akan bicara sharing mengenai creative sharing. Nah, kalau tadi Pak Teguh sudah banyak sharing mengenai bagaimana membangun bisnis yang solid. Lalu teman saya Kaca bicara bagaimana membuat bisnis person yang excellence. Nah, saya nanti akan sharing bagaimana cara menjual bisnisnya, bagaimana cara menjual produknya. Mau? Mau. Jadi Anda nanti akan lengkap bagaimana membangun tim bisnisnya, bagaimana membuat bisnis person yang excellent, dan bagaimana cara menjualnya. Oke, kita mulai ya, karena saya ingin materi saya utuh sampai ke Anda semua dan Anda juga akan mendapatkan manfaat yang baik. Oke, saya ingin bertanya di sini, siapa yang di sini profesinya atau bekerja di bagian marketing and communication? Markom? Gak ada? Atau di bagian ada? Oke, atau di bagian sales? Bagian sales ya? Oke, sedikit ya. Atau oke, sales. Atau yang punya pendapat begini, saya mau kerja tapi nggak mau di bagian sales, males banget. Ada nggak? Semua ya? Hah? Itu ya? Nanti Anda kalau udah pulang dari sini, ternyata jualan itu gampang. Mau? Oke. Saya akan mulai ya. Tapi sebelumnya kita samakan dulu arti selling itu apa ya. Nah, saya punya suatu kesimpulan mengenai selling itu adalah demikian. Oke, begini. Ada beberapa definisi mengenai selling ya. Selling adalah transaction. Selling adalah membangun relationship. Selling adalah membangun trust. Dan selling adalah seni berkomunikasi. Kira-kira dari arti itu semua ada lagi yang arti yang lain? Satu kata. Orang yang bisa menjawab gratis buku saya. Ada? Ayo siapa? Ada lagi? Influence. Oke. Selling adalah influence untuk mendapatkan hasil. Ada lagi yang lain? Jualan. Ibadah. Selling adalah ibadah. Boleh. Gak salah. Ada lagi? Jualan. Selling adalah jualan. Itu selling sama dengan jualan. Di kampus juga jualan. Oke. Nanti yang menjawab ini hubungi saya ya. Nanti dicatat. Oke. Saya akan menjelaskan satu lagi yang arti selling artinya apa? Selling adalah perang. Setuju nggak? Selling adalah perang. Setuju? Ini bukan hal yang baru. Sebetulnya ini udah dibahas tahun 80-an oleh yang namanya Allred and Jack Trout, Marketing Warfare. Tahun 80-an orang sana udah membicarakan bahwa selling adalah perang. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah persaingan produk kita. Dan medan tempurnya adalah pembeli. Dan kita perang adalah memenangkan pembeli. Bagaimana kita memenangkan pembeli? Setuju? Itulah selling. Nah, creative selling
teknik creative selling adalah seni perang memenangkan pembeli. Menarik kan? Bagaimana memenangkan perang dengan seni yang excellence. Saya punya moto, sell creatively and get your desired response. Itulah creative selling. Nah, sekarang apa itu pelatihan creative selling yang menjadi tujuan launching saya, modul training saya pada hari ini? Teknik creative selling. Ada yang kenal nggak di sini siapa? Ada yang kenal siapa? Mas Teguh Hidro. Siapa? Mas Teguh. Pak Teguh ya. Sedang bawa apa gambar-gambar itu? Senapan. Itu bukan itu bukan senjata airsoft gun, itu senjata beneran. Nah, analoginya, kalau tadi Pak Teguh sudah banyak berbicara how to build business team, analoginya adalah bagaimana dia membangun angkatan perang yang solid. Ini senjata ini bukan main-main loh. Lihat. Ini semua stafnya Pak Teguh lagi latihan perang. Kebetulan ya, kebetulan. Mungkin di sini juga ada salah satu anggotanya Pak Teguh. Bisa berdiri? Ada anggota Pak Teguh yang ada di gambar ini. Tuh lihat. Ini Mbak ini. Nah, ini Pak Teguh itu adalah bagaimana dia membangun angkatan perang yang kuat. Lalu, pembicara berikutnya adalah teman saya tadi, Kaca. Dia membawakan training transformational tactic training. Istilahnya kalau dalam perang adalah bagaimana membangun moral perang yang tinggi. Karena untuk perang itu moral harus tinggi. Moralnya dia kalah. Nah, creative selling, training creative selling adalah saya bagaimana membentuk pasukan komando. Special Sales Force. Pasukan komando itu dalam angkatan perang termasuk kategori kombatan. Kombatan itu adalah yang dalam medan perang. Perangnya itu langsung face to face dengan musuh di medan perang. Yang dia bawa badannya sendiri dan senjatanya sendiri. Kombatan ini ada beberapa jenis, ada beberapa kategori. Yang namanya infanteri. Infanteri itu adalah pasukan perang yang diturunkan dari udara. Kalau marinir, itu pasukan yang didaratkan dari laut. Itu semuanya kombatan. Dia bertempur langsung dengan musuh di lapangan. Tapi kalau Special Sales Force, pasukan komando, pasukan khusus, dia itu adalah menyerang langsung ke jantung pertahanan musuh. Dia ditugaskan untuk operasi-operasi khusus. Misalnya membebaskan Sandra Rambo. Sandra Rambo, dia pasukan khusus. Dia dengan sendiri membebaskan tahanan-tahanannya. Ini pasukan khusus dan khusus. Nah, dalam perang itu yang menang dan yang kalah itu jelas. Yang menang akan berkuasa, yang kalah akan menjadi tawanan. Gitu juga Anda kalau menjadi salesperson. Anda akan menang, mendapatkan pembeli, omset tercapai. Anda kalah, omset tidak tercapai. Dan di sini surga nerakanya jelas. Kalau omset tercapai, penjualan tercapai sesuai target, apa yang Anda dapatkan? Uang kan? Income. Nah, income masuk. Identik dengan apa? Promosi jabatan. Promosi jabatan, income terus naik, ada bonus, ada macam-macam. Kalau kita punya uang, banyak bonus, artinya kita bisa melakukan apapun. Sehingga finansial kita sehat. Kita bisa beribadah, kita bisa menjauhkan anak-anak, apapun yang Anda inginkan. Walaupun uang ini bukan segala-galanya ya, dalam tanda petik. Tapi kalau Anda kalah, risikonya apa? Kalau sebagai salesperson, tidak ada pemasukan uang, jabatan degradasi, tidak ada income. Sakitnya itu di mana? Di sini.
Jadi jelas, dalam suatu perang itu yang menang dan kalah jelas. Sebagai salesman, surga nerakanya itu sangat jelas. Nah, Anda kalau jadi salesperson, Anda mau pilih surga atau neraka? Artinya kalau mau pilih surga, nanti bisa sama-sama saya. Oke. Selanjutnya, special sales force, dia juga special agent. Special agent itu artinya dia tuh orang yang jago bertempur di lapangan, tapi dia juga jago menganalisa. Dia orang yang belajar, di samping dia latihan di lapangan, tapi dia juga orang belajar. Ya. Saya lupa tadi sebutkan bahwa kita sebagai salesman itu dalam konteks perang itu adalah persaingan yang sangat ketat, dan konsumen itu juga sekarang udah semakin pintar. Konsumen itu sekarang beli produk itu tidak begitu aja, Pak mau beli ini, saya beli enggak. Dia akan mencari informasi dulu. Mau di Google, mau di iklan, di mana-mana, tidak begitu aja. Jadi kita sebagai salesperson, tantangannya adalah kompetisi yang semakin kuat dan konsumen yang semakin kritis. Bagaimana kita menjadi pemenang dalam perang? Itulah teknik reverse selling. Nah, dia itu juga special agent, artinya dia tuh jago mata-mata. Nah, dia orang yang rajin. Pasukan komando sebelum menyerang, dia melakukan investigasi dulu, melihat dulu, membaca dulu medannya itu seperti apa, kekuatannya seperti apa, lalu senjata-senjatanya apa yang dia miliki, kekuatan lawan itu seperti apa. Setelah dia tahu kekuatannya lawan, baru dia akan menyerang, atau dia mungkin akan menunda. Demikian juga seorang salesperson, salah satu tugasnya adalah market visit atau melakukan suatu riset perilaku pasar. Salah satunya adalah dia melihat ke pasar, lalu melihat produk ini seperti apa, lalu gimana. Nah, kita berandai-andai Anda seorang salesperson, walaupun di sini nggak ada yang kerja di bagian sales ya. Kita melakukan perceptual position, artinya untuk kita tahu siapa lawan kita, kita harus tahu siapa lawan kita itu. Nah, berandai-andai Anda sekarang seorang pembeli, karena Anda juga pasti suka beli-beli sesuatu kan sesuai kebutuhan kan ya. Anda sekarang asumsikan Anda seorang pembeli, datang ke pasar. Ini Anda. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira produk yang ada di posisi mana yang Anda beli? Yang bisa jawab gratis buku saya. Oke, yang mana? Yang mana? Yang posisinya di depan di sini ya. Oke, di sini. Ada yang lain? Ya? Yang diskon. Oke, diskon di atas kali ya. Oke. Yang di belakang. Yang mana? Yang di belakang. Yang di belakang di sini. Oh, hebat. Karena expirednya paling lama. Yang expired. Yang mana? Ya? Eye catching. Yang eye catching, berarti eye level ya. Oke, udah banyak juga ya yang dapat buku gratis. Tapi yang saya kasih yang paling benar ya, yang paling mendekati ya. Oke? Hah? Yang paling dekat dengan jangkauan, Jreng. Oke, saya jawab ya. Pertanyaannya di mana? Ada yang benar nggak? Sekian banyak. Atau ada yang menambah lagi satu lagi deh? Yang paling laris. Oke. Lihat ya. Yang dibeli adalah top of mind. Bukan yang gelisah, tapi adalah yang di top of mind. Ceritanya begini, ya, bahwa seseorang ketika mau beli produk ke suatu tempat, ke pasar, sebetulnya dalam dirinya itu dia dimulai dengan suatu problem. Bahwa saya memiliki suatu problem, misalnya, contohnya gini ya, saya seorang businessman. Problem saya di Jakarta adalah transportasi. Tuh, karena saya mesti mobile ke sana kemari. Artinya saya apa? Saya perlu mobil. Setelah saya ada problem, lalu saya akan mencari data. Boleh dari iklan, boleh dari Google, dari mana-mana. Saya cari. Cari merek ini, merek A, merek B, merek C, dan macam-macam. Setelah itu saya punya keputusan, oh ternyata yang sesuai dengan saya itu adalah mobil. Misalnya sebelum saya tahu mobil itu, saya akan refer ke memori saya yang sesuai dengan saya. Setelah saya tahu produk A, B, dan C, saya akan pilih
yang sesuai dengan kepentingan saya. Kepentingan saya adalah kendaraan yang bisa untuk ke kantor dan bisa untuk keluarga. Lalu juga yang bisa masuk banyak penumpang dan juga masuk banyak barang karena nanti saya memudik. Dan juga adalah produk yang harganya terjangkau, bensinnya irit. Nah, ketika saya tahu, saya memutuskan mungkin ini Avanza. Ya, dalam preferensi saya, believe ini Avanza cocok sekali. Buat salesman Avanza, ini akan hot button, tinggal dicolek dia beli. Tapi kalau Anda salesman Grand Livina atau salesman yang lain, Anda harus combat. Tapi bagaimana cara mengetahuinya? Itu yang akan dipelajari dalam training Grand Salesman. Nah, dan satu lagi, produk yang top of mind itu gini, Bapak punya ada keinginan untuk beli handphone. Kalau Bapak misalnya mau beli handphone apa mereknya? Xiaomi kali Pak. Xiaomi, nah itu top of mind dalam dirinya. Biasanya top of mind itu kalau ditanya Anda mau beli produk ini, dia muncul pertanyaan jawab. Itu nomor satu, itu top of mind, karena udah ada preferensinya. Dan produk top of mind biasanya juga adalah high value. High value. Value itu tadi yang saya sebutkan. Saya perlunya kendaraan untuk bisa ke kantor dan untuk bisa keluarga. Saya bisa yang masuk banyak orang dan bisa banyak barang. Saya yang irit, itu value. Nah, jadi kalau saya ketemu produk yang value dengan sama dengan preference saya, itu yang akan saya pilih. Namanya itu sebetulnya top of mind itu adalah top of frame of mind sebetulnya, apa yang saya pilih. Nah, biasanya produk yang top of mind itu juga high value. Oke? Nah, sekarang kita berandai-andai ya, berlatih. Anda kan harus, kalau dalam training saya Anda harus praktek dan Anda harus melakukannya. Kita berandai-andai lagi ya. Bukan berandai-andai. Ini ada suatu kejadian top of mind, tapi ini maaf, ini kejadiannya hanya fiktif saja, tidak terhubung dengan seseorang. Anda analogikan atau asumsikan Anda adalah sebagai salesperson. Kalau Anda melihat, ini ada ceritanya, ada seorang wanita. Seorang wanita yang punya problem, ingin mempunyai pasangan, mencari cinta. Dalam benaknya, problemnya. Jomblo lah. Nah, halo. Nah, dalam top of mind-nya adalah dia mau cari seorang eksekutif muda, seorang pengusaha muda yang sudah ada yang keren. Dan value-nya adalah uang. Kira-kira laki-laki semacam apa yang akan dia beli? Luar biasa Pak Jafir. Oke, siapa? Buku saya gratis. Terang. Duren, muda keren. Seperti apa? Yang spesifik. Hah? Anak pejabat kenapa? Kan dia mesti keren. Atau pejabatnya? Oke. Nah, Anda kan tadi coba menyambung-nyambungkan ya. Kira-kira seperti ini nggak? Kira-kira seperti ini nggak? Bisa jadi ya. Kenapa terjadi itu? Karena ini sebetulnya terjadi adalah link value to product. Di sini dalam benaknya ada link value to product. Anda juga sudah tahu kan, kalau misalnya ada value seperti itu, Anda tahu link value to product. Kalau sudah link value to product, dia akan bertahan. Kalau ada laki-laki seperti itu datang ke perempuan itu, dia akan langsung action juga. Itu akan bertahan. Nah, paham ya? Kenapa ketawa? Kenapa? Oke, ini terjadi link value to product. Nah, jadi sebetulnya produk yang ada dibeli itu adalah produk yang ada di top of mind. Di benaknya itu sudah ada. Dia datang ke pasar tuh hanya untuk langsung aja eksekusi. Nah,
Halo, nah creative selling adalah teknik menjual langsung ke benak konsumen. Ini teknik creative selling itu adalah teknik bagaimana menjual produk langsung ke benak konsumen. Bagaimana ya? Nah, ini sangat saintifik, praktikal, dan experience. Saintifik, kenapa kita harus belajar ini? Karena sebetulnya ini adalah bukan hal yang baru. Ini adalah suatu ilmu gabungan dari ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu marketing, ilmu manajemen, tentu adalah NLP dan neuroscience. Itu saya gabungkan. Praktikal, saya punya formula yang sangat simpel dan sederhana, berkat bimbingan mentor saya Pak Indra dan komentor saya lain. Dan ini adalah experience, ini adalah memang formulasi. Saya pernah bekerja, pengalaman kerja di dunia marketing and communication selama lebih dari 20 tahun. Dan sampai sekarang saya masih menjalani. Jadi sangat saintifik. Nah, istilahnya kayak pasukan komando tadi. Pasukan komando itu langsung menyerang ke pusat jantung pertahanan lawan. Begitu juga creative selling langsung masuk ke pusat decision making. Nah, seperti pembicara-pembicara yang lainnya, tentu ada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip ini adalah sesuatu hal yang kita yakini dan secara umum juga diyakini oleh semua orang. Tadi masalah prinsip sudah dibicarakan sama pembicara-pembicara yang sebelumnya, ada Pak Teguh, ada Mbak Kaca, ada yang lain, bahwa Mbak Aisyah, semuanya berbicara prinsip, karena kita bekerja harus dengan prinsip. Prinsip itu penting ya, karena kalau kita melanggar prinsip akan sangat berbahaya. Ceritanya begini, ada seorang kapten kapal, angkatan perang, ada kapal perang Amerika sedang ditugaskan ke Lautan Atlantik. Ketika dia bertugas, seorang kapten itu lalu mendapat berita dari buritan, Captain, di arah 20 derajat ada lampu kedap-kedip, dan kita dianjurkan untuk berubah arah 20 derajat. Bilang sama dia, saya kapten kapal Amerika, dia yang suruh minggir. Tanya siapa dia? Lalu ketika ditanya pakai Morse, ini ceritanya aja ya. Oh, dia hanya kelas tingkat 3, jenderal. Bilang saya jenderal angkatan perang Amerika. Dikirim lagi. Nah, saat itu feedback dari cahaya tersebut adalah saya adalah mercusuar. Bayangkan, kalau prinsip itu dilanggar sama kapten, apa yang terjadi? Nah, berat. Si kapten itu langsung memutuskan belok 20 derajat. Itu prinsip memang tidak boleh dilanggar. Jadi harus ditanyakan. Oke ya, tahu. Nah, prinsip 3 prinsip creative selling. Prinsip yang pertama adalah, sebetulnya ini adalah perilaku manusia ya, bahwa perilaku manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. 93% itu adalah saya mengambil suatu teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud itu menjelaskan bahwa pikiran manusia itu terdiri dari conscious dan subconscious dan merupakan suatu fenomena yang terlihat itu hanya 7% dan sebagiannya adalah 93%. Nah, itulah yang menggerakkan perilaku manusia. Jadi kalau saya gambarkan adalah kira-kira seperti ini. Pikiran manusia itu ada conscious dan subconscious. Conscious itu adalah memorinya sangat terbatas dan jangka pendek. Tapi kalau subconscious dia unlimited memory, dia adalah di mana adanya belief, di mana adanya value, di mana ada emotion, di mana ada healing, dan juga di sana ternyata decision making itu di sana. Teknik creative selling itu adalah, nah di antara conscious sama subconscious itu ada critical factor. Creative selling itu adalah kita langsung menyerang subconscious. Nah, di sini bagaimana menyerang subconscious itu? Ada, karena ini akan menjadi suatu action, adalah perilaku beli. Nah, bagaimana kita menembus critical factor ini? Ada beberapa teori yang saya kembangkan. Bukan saya kembangkan, ini memang ada teorinya, menggunakan intonasi dan menggunakan gesture. Itu sangat signifikan.
Contohnya gestures itu bahwa kata-kata tuh hanya diaksep 7%, gestur hanya 20%. Saya kasih contoh aja satu ya. Anda semua naik motor kan? Naik motor ya? Atau naik kendaraan gitu ya? Saat mau belok, Anda menyalakan lampu yang nyala terang itu apa? Hah? Lampu sen ya? Apa yang nyala terang? Lampu sen ya apa? Lampu sen. Bayangkan ya, itu kata-kata saya nggak diaksep, tapi bahasa saya langsung terima. Tadi sebetulnya udah dipraktekkan juga sama teman saya Ibu Yeti ya, yang gosok tempel di pipi gitu kan, di pipi di sini, tempel di dagu semuanya ke pipi. Sebetulnya orang itu terpengaruh oleh gesture, kata-katanya dia tidak terakses. Nah disinilah teknik bagaimana menulis critical factor dengan menggunakan intonasi dan gesture. Intonasi itu adalah pola bahasa yang disusun berdasarkan suatu kriteria tertentu, yaitu yang disebut nanti persuasif. Nah, influence itu adalah tidak di gestures, tapi di sini tidak mungkin saya dijelaskannya akan. Oke, saya akan skip langsung. Sebetulnya ada 3 prinsipnya. Yang ini sebetulnya prinsip dalam creative selling berlaku hukum sebab akibat. Sebetulnya ini juga trainernya dari Ada Kang Hari. Saya skip dulu, dan prinsip ketiga adalah dalam creative selling ini selalu dimulai dari diri sendiri. Ini saya akan jelaskan di bagaimana dan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Oke, ya. Saya fokus di yang alam bawah sadar tadi aja ya, karena sebetulnya itu semuanya adalah pusatnya di sana. Oke, nah saya akan zooming karena waktunya tinggal setengah sesi lagi, adalah lebih akan sharing mengenai what and how, apa yang penting untuk dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ya. Oke, termasuk nanti saya di sini prinsip ketiga ada yang menjelaskan. Teknik creative selling saya kemas menjadi sangat simpel, ada 5 langkah. Langkah pertama adalah go first. Nanti saya akan jelaskan. Langkah keduanya adalah building rapport dan anchoring. Langkah tiganya find value. Langkah empatnya link value to product, itu tadi nanti saya akan praktekkan. Dan yang kelimanya adalah close deal. Ini sebetulnya langkah simpel. Memang Anda nanti kalau belajar agak complicated, tetapi nanti kalau udah otomatis dalam diri Anda itu akan menjadi mudah. Oke. Langkah pertama, go first. Apa go first itu ya? Maksudnya apa dan contoh-contohnya apa? Oke, kita lihat. Anda kenal dengan Sun Tzu? Ada yang kenal dengan Sun Tzu? Gak ada ya? Hah? Ahli perang, kalau banyak yang tahu, oke langsung aja ya. Sun Tzu adalah seorang ahli perang yang hidup 500 tahun sebelum Masehi di daratan Tiongkok. Dia sebagai penasihat perang untuk raja-raja dan kaisar. Nah, menurut dia ada yang terkenal tadi, yang prinsip ketiga itu harus mulai dari diri sendiri, bahwa berperang itu harus mulai dari diri sendiri. Menurut beliau bahwa kenalilah musuh dan kenalilah diri Anda, maka Anda akan bertemu ratusan kali dan Anda tidak akan teracam kalah. Tapi kalau Anda tidak mengenal musuh ataupun tidak mengenal diri Anda akan kalah dalam setiap pertempuran. Nah, ini sebetulnya ini adalah suatu hal yang merupakan strategic self-management, bagaimana kita mempersiapkan diri. Tadi sini akan cepat. Strategic self-management adalah ada 2 secara fungsional. Secara fungsional adalah untuk mengenal diri Anda, bagaimana Anda menguasai product knowledge Anda. Mengenai product knowledge Anda ini bukan hanya Anda sekedar tahu mengenai product knowledge Anda, tapi juga Anda harus menguasai bagaimana dalam kompetisi dengan produk yang lain, dengan value dengan produk yang lain. Target audience ya tentu Anda harus tahu siapa pembeli Anda secara psikografis dan secara demografis, karena nanti akan memudahkan Anda untuk berkomunikasi. Dan juga selling objektif Anda itu apa, harus jelas, sehingga Anda berperang akan jelas tujuannya apa dan hasil yang akan dicapai Anda jelas. Oke, saya agak cepat sedikit, gak apa-apa ya. Nah, di sini ada persiapan mental emosional. Bagaimana kita merasa nyaman dan bagaimana kita menciptakan self belief dan bagaimana kita menciptakan self confidence. Maksudnya di sini gini. Tadi kan waktu ditanya siapa yang di sini yang saya mau kerja tapi nggak mau di bagian sales, karena memang tidak nyaman. Dia combat. Artinya kalau Anda terpaksa, saya juga dulu ketika mau kerja nggak mau di bagian sales.
Tapi akhirnya saya di bagian sales juga, malah sekarang jadi orang yang nge-training para salesman. Nah, tentunya saya harus merasa nyaman dulu. Rasa nyaman dengan profesi saya, rasa nyaman saya dengan kantor saya, rasa nyaman dengan rekan kerja saya, rasa nyaman dengan... Kalau saya punya rasa nyaman terhadap hal demikian, saya akan mempunyai keyakinan terhadap diri saya bahwa ini bisa dijual. Bayangkan kalau Anda tidak tahu produk knowledge, tidak tahu target audience Anda, tidak tahu targetnya dan tidak nyaman, bagaimana Anda bisa percaya sama produk yang Anda jual? Self belief itu hal-hal yang berhubungan dengan diri. Self confidence adalah bagaimana ketika kita menguasai produk, kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu harus Anda kuasai. Kebanyakan konteksnya ketika sales tidak mencapai target, biasanya adalah problemnya di sini. Tidak menguasai product knowledge, dia tidak confidence dan dia tidak self belief. Nah, bayangkan kalau Anda tidak menguasai itu, Anda jualan, apakah konsumen akan percaya? Oke, sekarang gini, pertanyaannya bagaimana sih merasa nyaman? Ada yang bertanya nggak gitu? Nah, oke, sekarang untuk merasa nyaman kita praktekkan ya gini. Anda pernah punya pengalaman yang menyenangkan? Pernah? Masih ingat rasanya? Masih ingat rasanya ya? Nah, Anda itu harus punya rasa nyaman dengan tanpa alasan. Contohnya begini, ayo kita ikut sama-sama ya semua. Anda ingat-ingat lagi kejadian yang Anda merasa nyaman dan kira-kira apa kejadiannya dan rasanya seperti apa. Setelah itu, Anda lakukan tangan Anda di kening Anda, relax, putar-putar dan mata Anda lihat ke kanan bawah. Sambil mengingat-ingat lagi, lihat. Putar-putar, relax, dan Anda menjadi relax. Begitu relaxnya dan Anda merasa nyaman. Putar. Saking nyamannya, mungkin Anda akan merasakan nyaman sekali dan mungkin juga tidak mau berhenti. Coba berhenti. Coba yang berhenti aja. Bisa berhenti? Oke. Bagaimana? Artinya ini sudah dikuasai oleh Bapak sadar. Bapak, saya akan membuat Anda semakin nyaman. Bapak lihat Pak, oke, semakin nyaman. Tadi udah dikerjakan. Nah, tadi saya itu salah satu contoh saya berkomunikasi dengan Bapak sadar. Karena waktunya tidak cukup, saya tidak bisa menemukan lebih lama lagi ya. Nanti lagi, karena sudah dikejar waktu, tinggal 5 menit lagi. Oke, berikutnya adalah building rapport. Building rapport ini adalah bagaimana kita membangun suatu keakraban. Ya. Saya akan cepat lagi. Nah, ini Anda tahu siapa? Ini Jugirat. Ya. Jugirat ini adalah dia tercatat dalam Guinness Book of Record selama 15 tahun. Dalam setiap harinya menjual 6 mobil mewah. Kuncinya adalah rapport, kuncinya adalah relationship. Jadi menurut dia, jualan yang penting adalah akrab dulu, baru jual. Kuncinya dia hanya sederhana. Dia hanya melakukan suatu halo, apa kabar, dan mengira ucapan selamat. Terjadi rapport, setelah itu baru dia jual. Saya skip ya, ini intinya adalah tekniknya bagaimana membangun rapport dalam NLP. Ada teknik yang namanya pacing leading. Pacing leading itu adalah menggunakan suatu teknik dalam otak manusia itu ada hormon mirror ya. Cenderung kita tuh ingin menyamakan dengan orang lain. Dan kalau ada orang yang sama dengan kita, otomatis akan akrab. Contohnya kalau kita pergi keluar kota lalu ketemu sama seorang yang satu daerah, sama-sama dari Bandung ya, tiba-tiba akrab. Itu ada kesamaan. Oke, saya skip. Maaf, saya skip ini ya. Saya akan lebih fokus ke building rapport itu ada secara mirroring, ada menggunakan secara fisiologi, secara verbal dan secara non verbal. Oke, saya akan skip yang penting, find value. Find value tadi sudah dijelaskan ya. Find value adalah bagaimana kita mencari tahu value-value apa yang ada dalam benak konsumen. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya, value itu adalah hal-hal yang menjadi poin penting dalam diri saya. Five value itu bisa dilihat dari newness, performance, customization, atau design. Contohnya gini value itu ya. Jadi dulu handphone dulu hanya untuk telepon dan untuk SMS, tapi sekarang udah ada
chatting, udah ada Facebook, udah ada internet, tapi harganya sama, itu high value. Artinya kalau misalnya ada produk seperti itu akan high value dan itu akan mudah dijual. Yang penting kita harus tahu value-nya. Seperti tadi saya lagi mau beli mobil, value-nya adalah kendaraan yang bisa untuk ke kantor dan bisa untuk ke rumah tangga ya, dan juga bensinnya irit dan bisa masuk barang. Nah, di sini ini tadi yang value yang tadi saya kemukakan. Nah, sekarang yang penting adalah link value to product. Link value to product tadi juga sudah dicontohkan dalam pertama ya. Link value to product itu sebetulnya adalah suatu rumusan kata-kata yang disusun untuk membuat suatu free agreement antara si customer dengan salesman. Saya langsung aja ke bagaimana melakukannya ya. Jadi rumusnya adalah passing, leading. Nah, di sini ada suatu format agreement, I agree, value 1, value 2, value 3, and product value desire respond. Langsung saja ya. Tadi kan saya sudah punya value ya ketika mau membeli mobil ya. Jadi ketika di sini salesman untuk mengkonfirmasikan, ya saya setuju dengan apa yang Bapak pikirkan. Yang cocok untuk Bapak adalah kendaraan untuk ke kantor dan juga untuk keluarga, betul. Dan juga masuk banyak penumpang dan muat banyak, betul. Bahan bakar irit, harga on road juga terjangkau, dan jenis yang paling cocok untuk Anda adalah MPV. Di sini interrupt dan MPV untuk cocok untuk Anda, untuk ke kantor dan untuk juga keluarga. Lalu ada passing lagi. Di sini Bapak ketika beli ini akan gratis servis 100.000 km, garansi mesin gratis, garansi mesin 3 tahun. Nah, dalam proses ini kita bisa melihat gestur dari konsumen itu akan yes, agree. Ketika dia agree, ini udah hot button. Nah, di sini decision making sudah terjadi. Nah, tinggal difinalkan bagaimana dia memutuskan beli. Saya langsung aja. Sorry, dalam link value to product biasanya respon yang kita harapkan adalah oke, saya setuju dengan ini. Nah, kalau sudah terjadi itu, kalau tidak terjadi ini, Anda harus balik lagi ke billing report. Artinya billing report Anda belum sesuai. Kalau ini sudah terjadi, Anda tinggal langsung masuk ke close deal. Saya langsung juga ya, sama close deal itu juga adalah suatu language pattern yang disusun secara formatis dengan formula ya. Dengan yes set agreement. Langsung aja. Close deal juga sama, passing, interrupt, leading, passing. Jadi di sini adalah kalau tadi ya saya setuju, sekarang dibalik ya Bapak sudah setuju kan? Jadi langsungnya adalah how-nya adalah baik, Bapak sudah setuju kan? MPV yang Bapak butuhkan, ya kan Pak, cocok untuk ke kantor dan untuk keluarga. Lalu, bentar lagi ya. Lalu di sini Bapak dapat servis gratis 1.000 km. Di sini ada yes yang tadi sudah di yes kan, edit value. Yes, garansi mesin selama 5 tahun, gratis perawatan 3 tahun, dan Bapak mohon bisa minta datanya, bisa transfer dan bla 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 bla. Dan di sini Anda bisa mengucapkan langsung Bapak terima kasih atas kesepakatan Bapak dan bla bla bla. Di sini juga sebetulnya kalau misalnya ada edit value lain bahwa nanti interiornya bisa Bapak pasang ini, nanti Bapak desain peleknya bisa, ini bisa langsung dilakukan. Dan kalau sudah ada di tahap ini, itu udah langsung. Oke, karena waktu sudah habis, ini responnya karena sudah waktu habis, bahwa training saya ini adalah suatu skill. Suatu skill artinya bisa dilatih. Ini dulu dia tidak bisa naik sepeda, tapi sekarang sudah bisa naik sepedanya dengan angkat kaki, sudah unconscious kompeten. Nah, artinya nanti Bapak jangan berpikir bahwa Bapak sekarang tidak bisa, nanti saya akan latih untuk menjadi unconscious kompeten bagaimana dengan saya. Nah, kata-kata dari saya terakhir, the creative salesperson sees the invisible, feel the invisible, dan can achieve the impossible. Oke, selamat pagi di Tingkat Pusat.